Halo, selamat pagi, siang, sore ataupun malam tergantung Anda menonton video ini. Kali ini Piro Update akan membagikan informasi mengenai fakta-fakta tenggelamnya kapal perang Republik Indonesia Nanggala 402. Dan inilah dia fakta-fakta tenggelamnya kapal perang Republik Indonesia Nanggala 402 versi Piro TV. Check this out. KRI Nanggala 402 merupakan kapal selam kedua dalam jenis kapal selam kelas Cakra. KRI Nanggala berada di bawah kendali Satuan Kapal Selam Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur. Kapal ini merupakan kapal kedua yang menyandang nama Nanggala dalam jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan termasuk dalam armada pemukul Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Nama Nanggala berasal dari nama senjata milik Prabu Baladewa dalam cerita pewayangan. KRI Nanggala dipesan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 2 April tahun 1977. Pembuatan KRI Nanggala merupakan bagian dari pinjaman senilai 625 juta dolar Amerika Serikat dari Jerman kepada Indonesia. Sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat dari pinjaman tersebut digunakan untuk membuat KRI Nanggala dan KRI Cakra. Pembuatan kapal dimulai pada bulan Maret tahun 1978 dan diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 6 Juli tahun 1981. KRI Nanggala pertama kali ditunjukkan ke masyarakat umum saat Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-36 pada tanggal 5 Oktober tahun 1981 dan diresmikan penggunaannya oleh Menteri Pertahanan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Tentara Nasional Indonesia Muhammad Yusuf pada tanggal 21 Oktober tahun 1981 di Dermaga Ujung, Surabaya. KRI Nanggala 402 hilang kontak pada Rabu, tanggal 21 April tahun 2021 saat melakukan latihan penembakan torpedo di Laut Bali. Saat itu, kapal selam ini membawa 53 awak. KRI Nanggala kemudian dinyatakan tenggelam pada Sabtu, tanggal 24 April tahun 2021 oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut setelah ditemukannya puing-puing yang diduga berasal dari kapal selam tersebut. Berikut ini fakta-fakta tenggelamnya KRI Nanggala 402. Kronologi lengkap tenggelamnya KRI Nanggala 402. Selasa, tanggal 20 April tahun 2021, KRI Nanggala 402 berlayar di perairan utara Pulau Bali untuk bersiap latihan perang rutin 2 hari berikutnya. Nanggala melakukan latihan rutin tersebut bersama kapal perang permukaan, KRI Layang, di mana Nanggala direncanakan akan menembakkan torpedo berukuran 21 inci, dan KRI Layang meluncurkan peluru kendali C-802. Target dari Nanggala dan Layang adalah bekas KRI Karang Unarang. Rabu, tanggal 21 April tahun 2021, pukul 3 waktu Indonesia Tengah, KRI Nanggala 402 meminta izin untuk menyelam dengan kedalaman 13 meter ke Komandan Gugus Tugas Penembakan, Dangus Purla II, sesuai prosedur dan bersiap untuk menembakkan torpedo. Di atas permukaan air, 2 perahu cepat menunggu Nanggala untuk menembakkan torpedo. Sesuai dengan siasat latihan, kedua perahu tersebut akan mengikuti laju torpedo menuju sasaran. Pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah, KRI Nanggala perlahan masuk ke dalam air. Setelahnya, kedua awak dari kedua perahu cepat tersebut tidak lagi melihat periskop dan lampu pengenal Nanggala. Pukul 4 waktu Indonesia Tengah, para awak kedua perahu cepat dan otoritas latihan menunggu tembakan torpedo, namun tidak kunjung muncul. Suasana pun mulai mencekam saat komunikasi radio dengan KRI Nanggala 402 terputus. Pukul 4.17 waktu Indonesia Tengah, pemegang kendali geladi latihan memerintahkan 1 helikopter untuk terbang di sekitar lokasi terakhir terdeteksinya KRI Nanggala 402, namun hasilnya nihil. Pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah, KRI Nanggala dijadwalkan untuk muncul ke permukaan. Namun kapal selam itu tidak kunjung juga muncul ke permukaan, sehingga kondisi semakin mengkhawatirkan dan mencekam.
Pukul 6.46 waktu Indonesia Tengah, tak kunjung muncul dan ditemukan. Otoritas Geladi Latihan pun memberlakukan isyarat KRI Nanggala 402 hilang. Semua kapal perang yang ikut dalam latihan itu pun diperintahkan untuk mencari Nanggala. Kamis, tanggal 22 April tahun 2021, tim pencarian Nanggala mulai menemukan beberapa faktor yang menjadi kemungkinan hilangnya KRI Nanggala 402. Tumpahan minyak ditemukan di 9 titik lokasi di perairan Bali yang berjarak 40 km dari Celukan Bawang, Desa Pesisir di Kecamatan Gerogak, Buleleng. Tim juga mendeteksi adanya kemagnetan tinggi di suatu titik pada kedalaman 50-100 meter dalam posisi melayang. Jumat, tanggal 23 April tahun 2021. TNI mengerahkan kapal-kapal yang memiliki teknologi sonar untuk mencari KRI Nanggala 402. Kapal-kapal tersebut dibutuhkan untuk bisa mendeteksi di mana yang diduga Nanggala dalam posisi diam. Sabtu, tanggal 24 April tahun 2021, pukul 3 waktu Indonesia Tengah. KRI Nanggala 402 memiliki ketersediaan kapasitas oksigen selama 72 jam, di mana momen ini merupakan batas akhir life support dari Nanggala. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyatakan KRI Nanggala 402 tenggelam dan 53 anak buah kapal dinyatakan gugur. Beberapa serpihan yang ditemukan menjadi bukti autentik fase sebelum Nanggala tenggelam. Pengangkatan bangkai kapal KRI Nanggala 402. Pengangkatan bangkai kapal salah satu evakuasi yang hingga kini terus dimatangkan adalah pengangkatan bangkai kapal KRI Nanggala 402. Persiapan ini sangat krusial mengingat KRI Nanggala 402 tenggelam di kedalaman ratusan meter di bawah permukaan laut. Laksamana Muda Tentara Nasional Indonesia Muhammad Ali mengatakan, rencana tersebut harus dipersiapkan dengan matang karena KRI Nanggala 402 tenggelam di kedalaman 838 meter. Ini masih kami diskusikan bagaimana caranya mengangkat, karena kedalamannya ini tidak dangkal ya, kata Ali. Ali menjelaskan, ada berbagai macam metode yang dapat digunakan untuk mengangkat kapal selam dari bawah laut, antara lain pengaitan hingga penggunaan balon udara. Namun demikian, keberhasilan metode yang akan digunakan sangat bergantung pada kedalaman laut tempat kapal selam tersebut berada. Ini juga sangat mempengaruhi faktor tingkat kesulitan dari pengangkatan kapal tersebut, kata Ali. Selain soal kedalaman, kondisi kapal yang tenggelam juga berpengaruh pada upaya mengangkat kapal. Kalau sudah hancur agak sulit mungkin untuk mengangkat, mungkin angkatnya seperti Kursk, kapal selam Rusia. Itu, dia dirusak sekalian tapi dia bisa terangkat sebagian besar, kata dia. Kapal selam diservis 9 tahun lalu. Perusahaan Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering Co. Ltd. menjadi perusahaan yang melakukan perawatan kapal selam KRI Nanggala 402 terakhir pada tahun 2012. Kapal itu mendapat perawatan selama 2 tahun untuk sepenuhnya dilakukan perbaikan dan meningkatkan alusistanya. Dikatakan media tersebut, pemeliharaan kapal selam harus dilakukan setiap 6 tahun sekali hingga akhir perjalanannya. Artinya pemeliharaan kapal selam KRI Nanggala 402 belum dilakukan selama 9 tahun, tulisnya. Seorang pejabat dari Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering mengatakan, memang benar kami melakukan perawatan depo terakhir KRI Nanggala 402, tapi itu sudah 9 tahun lalu dan tidak terlibat lagi sejak itu. Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering juga melakukan perawatan kapal selam milik Indonesia asal Jerman, Cakra 401, pada tahun 2004. Indonesia hanya mempunyai 4 kapal selam. Sebelum KRI Nanggala 402 tenggelam, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut mempunyai 5 koleksi kapal selam.
Kelimanya adalah KRI Cakra 401, KRI Nanggala 402, KRI Nagapasa 403, KRI Arda Dedali 404, dan KRI Alugoro 405. Selain KRI Nanggala 402, KRI Cakra 401 tergolong kapal selam yang sudah berumur. Keduanya sama-sama produksi Jerman pada puluhan tahun lalu. Dengan tenggelamnya KRI Nanggala 402, otomatis koleksi kapal selam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut kini tinggal menyisakan 4 unit. Pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis menyebut pengadaan kapal selam perlu menjadi skala prioritas pemerintah. Jika dilihat dari luas wilayah laut dan geopolitik, idealnya Indonesia harus memiliki 10-12 kapal selam. Kalau minimal jumlah mungkin sekitar 10-12 kapal selam untuk menjaga wilayah laut yang sedemikian luas dan tantangan geopolitik yang ada saat ini, ujar Beni pada Selasa, tanggal 27 April tahun 2021, malam. Akan tetapi, Beni menyebut, pengadaan kapal selam menghadapi tantangan besar lantaran pemerintah memiliki keterbatasan anggaran belanja negara. Karena itu, pengadaan kapal selam idealnya hanya memerlukan penambahan sekitar 6 unit lagi untuk mempertebal satuan kapal selam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Kita hanya perlu menambah 6 kapal selam baru yang mungkin bisa makan waktu 15 hingga 20 tahun ke depan secara keseluruhan, ucap dia. Tentara Nasional Indonesia gandeng pakar kapal selam dunia investigasi karamnya KRI Nanggala. Laksamana Muda Tentara Nasional Indonesia Muhammad Ali memastikan pihaknya akan segera melakukan investigasi mendalami penyebab tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Kapal selam milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut itu tenggelam dengan membawa 53 awak di dalamnya. Untuk memudahkan prosesnya, kata Ali, pihaknya akan melibatkan sejumlah pakar selam dalam negeri termasuk para pakar dari International Submarine Escape and Rescue Liaison Office atau Organisasi Koordinasi Internasional untuk Operasi Penyelamatan Kapal Selam. Kita akan mengundang pakar-pakar kapal selam bahkan tidak hanya dalam negeri mungkin dari luar negeri. Karena kita punya konvensi pengawak kapal selam sedunia, makanya ada International Submarine Escape and Rescue Liaison Office, itu akibat dari kesepakatan konferensi kapal selam sedunia, ujar Ali dalam konferensi pers di Mabes Tentara Nasional Indonesia, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa tanggal 27 April.